Santi sebagai koordinator mata kuliah farmasi klinik ya. Kalian bisa memanggil saya Bu Febri. Kemudian untuk mata kuliah farmasi klinik, adik-adik akan diampu oleh 2 dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, kemudian nanti ada 1 dosen lagi yaitu Pak Krisna. Ya. Nah, untuk kegiatan perkuliahan farmasi klinik, ini kode mata kuliahnya, karena ini merupakan kuliah untuk kurikulum baru ya, 19301311 ya. Jadi artinya ini adalah di semester 3, kemudian sebanyak 3 SKS ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengampunya ada saya dan Pak Krisna. Kalau sama Pak Krisna pasti udah tahu ya, dosen bagian kemahasiswaan biasanya sering sekali berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa semua. Kemudian kita akan ada 16 kali pertemuan adik-adik untuk mata kuliah farmasi klinik. Yang pertama, hari ini adalah pengantar perihal pengenalan konsep farmasi klinik. Kemudian ada nanti sekilas mengenai catatan riwayat pengobatan pasien. Kemudian ada konsep pemeriksaan fisik dan laboratorium serta interpretasi data klinik. Kemudian ada adverse drug reaction, medication error. Kemudian ada interaksi obat. Selanjutnya adalah UTS. Ya. Nah, setelah kegiatan ujian tengah semester, itu kita akan fokus pada pemantauan terapi obat pada populasi khusus. Di mana nanti ada beberapa populasi khusus yang diangkat. Yang pertama adalah pediatri, ya, yang usianya di bawah 17 tahun, anak-anak dan remaja. Kemudian ada perihal geriatri, yang usianya di atas 65 tahun. Kemudian ada pemantauan terapi khusus pada pasien dengan gangguan ginjal kronis. Kemudian ada gangguan fungsi hati, ibu hamil dan menyusui. Kemudian ada pasien obesitas. Selanjutnya nanti ya berkaitan dengan tadi ya pencatatan pasien, kita akan lebih fokus pada teknologi informasi dalam pelayanan farmasi klinik ya. Selanjutnya pertemuan terakhir itu adalah ujian akhir semester. Nah, adik-adik, kegiatan kuliah ini dilakukan selama 3 kali 50 menit ya, 3 SKS. Jadi di dalam 3 SKS itu akan ada pemaparan materi, studi kasus, dan presentasi. Jadi nanti terutama setelah UTS ya adik-adik ya, setelah ujian tengah semester yang berkaitan dengan pemantauan terapi obat, itu akan ada studi kasus masing-masing. Di mana setelah pemaparan materi sekitar 100 menit dari dosen, dosen akan memberikan studi kasus untuk dikerjakan langsung pada saat itu juga. Ya, studi kasus itu sekitar 30 menit dikerjakan oleh mahasiswa, kemudian nanti 20 menit itu adalah presentasi, tanya jawab, dan diskusi perihal studi kasus yang diberikan. Ya, untuk pembagian dari mahasiswa, untuk pembagian dari kelompok mahasiswa, itu akan diberikan sesuai dengan tema yang akan kami siapkan. Jadi sesegera mungkin ya, karena di OASE baru saja bisa di-apply ya, mungkin minggu inilah, minggu ini sampai minggu depan, nanti silahkan bisa dilihat di OASE-nya mengenai pembagian kelompok beserta materi studi kasus untuk masing-masing kelompok. Pada kasus mana nanti kelompok mahasiswa akan melakukan presentasi. Selain itu, adik-adik juga ada post-test via OASE UNUT. Ya. Nanti di OASE itu ada beberapa post-test, silahkan dikerjakan setelah mendapatkan materi perkuliahan. Oke, itu sekilas ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut adik-adik pada saat di bagian RPS dan kontrak kuliah. Saya izin untuk memaparkan materi terlebih dahulu mengenai pengantar farmasi klinis. Ya. Nah, apa itu farmasi klinis? Ya, mungkin adik-adik berpikir
Sekarang semester berapa ya? Semester 3 bener ya? Iya, benar, Bu. Hmm. Udah sekarang berarti sudah ngambil farmakologi. Apa semester 2 ngambil farmakologinya? Sudah waktu semester 2 ngambil farmakologi dan toksikologi, Bu. Oh ya, oke. Berarti sudah ya belajar mengenai farmakologi. Nah, kenapa farmasi klinis itu ditaruh di bagian depan sebelum farmakoterapi? Karena pada saat nanti kita belajar farmakoterapi ya, perihal bagaimana memilihkan terapi obat untuk pasien dengan penyakit tertentu, itu nanti kita akan menghadapi pasien-pasien mungkin yang kondisinya berbeda. Misalnya kita belajar farmakoterapi hipertensi, kebetulan materi saya juga. Ternyata salah satu pasien Anda itu adalah hipertensi, tapi dia merupakan pasien geriatri, ya, pasien dengan usia lanjut. Apa sih perbedaan antara pasien dewasa dengan pasien geriatri? Kemudian bagaimana kita melakukan penyesuaian kalau misalnya kita ketemu pasien geriatri? Apakah semua obat hipertensi itu boleh diberikan pada pasien geriatri? Nah, dasar itulah yang akan diberikan pada mata kuliah farmasi klinis. Ya, pada bagian pemantauan terapi obat. Nanti kita akan pelajari apa sih perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik pada pasien geriatri misalnya seperti itu, ya. Jadi, di sini farmasi klinik itu merupakan suatu aktivitas atau pelayanan apoteker untuk mengembangkan dan mendukung pengobatan yang rasional dan layak. Jadi semua kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh farmasis, baik di rumah sakit, apotek, home care, klinik, dan semua pusat pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien, itu disebut sebagai farmasi klinis. Ya. Jadi farmasi klinis ini bisa dikatakan semua pelayanan yang diberikan oleh farmasis dalam usaha meningkatkan pengobatan yang rasional, yang aman, tepat, dan ekonomis. Jadi bagaimana caranya kita berfokus agar suatu terapi obat itu memberikan dampak yang paling optimal kepada pasien. Memberikan dampak yang paling optimal kepada pasien. Nah, berdasarkan definisi dari American College of Clinical Pharmacists, ya, American College of Clinical Pharmacists, clinical pharmacists work directly with physician, other health professional, and patient to ensure that the medication prescribed for the patient contribute the best possible health outcomes. Jadi, seorang apoteker yang melakukan pelayanan farmasi klinis itu akan langsung bekerja sama dengan dokter atau profesi kesehatan yang lain. Jadi tidak hanya menutup bahwa kita dalam melakukan farmasi klinik itu bekerja sama dengan dokter. Bisa saja dengan perawat, bisa saja dengan bidan, bisa saja dengan tenaga teknis kefarmasian atau profesi kesehatan lainnya. Ya. Atau bisa juga dengan pasien. Jadi pasien itu bisa diajak bekerja sama untuk meningkatkan outcome dari terapi pasien. Ya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa obat-obat yang diresepkan untuk pasien itu akan memberikan pengaruh yang paling bagus ya. Jadi pengaruh yang paling mungkin yang paling bagus ya, pengaruh yang paling optimal lah kata-katanya seperti itu. Untuk luaran kesehatan dari pasien. Ya, itu adalah clinical pharmacist. Ya. Clinical pharmacist practice in healthcare setting where they have frequent and regular interaction with physicians and other health professionals, contributing the better coordinated of care. Jadi tempat di mana seorang apoteker yang berpraktek farmasi klinik secara terus-menerus ya ternyata menunjukkan bahwa ada koordinasi pelayanan yang lebih baik yang memberikan kontribusi terhadap pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada apoteker yang melakukan pelayanan farmasi klinik, tempat itu akan memberikan atau misalnya outcome-nya itu dinilai lebih baik. Itu rekomendasi dari ACCP ya. Nah, di sini jadi klinis itu tidak hanya merujuk pada rumah sakit saja,
Jadi adik-adik kalau misalnya mau praktek farmasi klinik, tidak hanya harus praktek di rumah sakit, tapi pelayanan apoteker yang berorientasi di pasien, baik itu di rumah sakit, di apotik, pelayanan di rumah, ya, nursing home atau home based care service, klinik, puskesmas, ya nanti puskesmas kan sebagai tempat Anda melakukan praktek pelayanan kefarmasian juga, itu juga bisa disebut sebagai farmasi klinis, ya. Jadi jangan berpikir kalau misalnya pengen sekali melakukan praktek farmasi klinis, harus kerja di rumah sakit. Ya, kerja di apotek pun itu bisa melakukan praktek farmasi klinis. Kemudian apa sih sasaran dari farmasi klinis? Nah, farmasi klinis di sini sasarannya adalah mendukung penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang rasional. Jadi bagaimana agar obat itu dapat digunakan secara rasional. Jadi memaksimalkan efek terapi obat, misalnya dengan menggunakan obat yang paling efektif berdasarkan kondisi klinik pasien, kemudian meminimalkan resiko atau efek samping terapi, misalnya dengan melakukan pemantauan terapi obat, kemudian melakukan pemantauan kepatuhan pasien terhadap terapi, ya. Kemudian ada meminimalkan biaya pengobatan, serta kita harus menghormati pilihan pasien. Jadi dalam praktek farmasi klinik, adik-adik, kita kadangkala harus berdiskusi dulu dengan pasien sebelum kita melakukan suatu intervensi. Ya. Suaranya tidak terdengar. Apakah sekarang sudah bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi tadi saya ulangi lagi. Jadi kita harus menghormati pilihan pasien, ya. Ada kalanya kita harus berdiskusi dulu, kita memberikan beberapa opsi yang memang luaran terapinya mungkin yang paling optimal. Jadi nanti kita akan memberikan kepada pasien kira-kira yang mana yang paling kompatibel dengan pilihan pasien. Dan itu harus dihormati. Kita tidak boleh misalnya memaksakan kehendak kita kepada pasien. Kemudian apa saja keterampilan farmasi klinik yang diperlukan untuk melakukan praktek farmasi klinik, ya. Jadi di sini beberapa keterampilan yang dilakukan antara lain adalah mengaplikasikan kemampuan terapeutik, kemudian mengkorelasikan keadaan sakit dengan pemilihan obat, ya. Kemudian menggunakan catatan kasus pasien, menginterpretasi data lab, mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah secara sistematis, kemudian dapat mengidentifikasi kontraindikasi obat, mengenal kemungkinan munculnya efek samping obat yang tidak dikehendaki, membuat keputusan yang terkait dengan formulasi dan stabilitas, kemudian mengkaji literatur medis dan obat-obatan, merekomendasikan pengaturan dosis, dan berkomunikasi efektif secara verbal dengan pasien dan profesi kesehatan. Nah, dari kemampuan-kemampuan ini, beberapa Anda akan dapatkan pada kuliah farmasi klinik, beberapa lain-lain mungkin akan Anda dapatkan pada kuliah farmakoterapi, dan yang lain mungkin ya komunikasi efektif nanti ada kuliahnya sendiri. Ya, perihal ilmu komunikasi. Ya. Kemudian ada juga misalnya mata kuliah perihal
formulasi dan teknologi, kayak membuat keputusan yang terkait dengan formulasi dan stabilitas, ya seperti itu. Jadi, ini adalah ilmu-ilmu yang nanti mungkin akan Anda butuhkan pada saat Anda mau melakukan praktek farmasi klinik. Kemudian kita akan masuk ke sejarah farmasi klinik, ya. Sebelum saya masuk ke sejarah farmasi klinik, tadi dari paparan yang saya berikan, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas? Saya persilahkan. Belum ada, Bu. Dari tadi sudah jelas, Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke sejarah. Nah, sejarah perkembangan farmasi klinik itu melewati beberapa tahapan atau periode, ya. Ada periode atau tahap tradisional, itu sebelum tahun 1960. Kemudian ada periode tahap transisional, itu tahun 1960 sampai 1970. Kemudian tahap farmasi klinik dan tahap masa depan, ya. Kita sekarang sudah masuk ke tahap masa depan, ya adik-adik. Ini sejarahnya dulu ditulis pada tahap awal-awal farmasi klinik di tahun 2000-an. Oke, kemudian tahap farmasi klinik itu ada beberapa tahap, yang sebelum presepan, selama presepan, ataupun sesudah presepan. Apa saja itu farmasi klinik? Yang pertama itu adalah sebelum presepan. Contoh kegiatan farmasi klinik sebelum presepan itu apa? Yang pertama clinical trial, ya. Makanya pada saat pengembangan obat-obat baru itu selalu wajib melakukan clinical trial. Tujuannya apa? Agar obat baru sebelum dia di-launching itu sudah memiliki profil keamanan, profil efektivitas, sehingga nantinya begitu dia di-launching itu akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, ya, bagi kelompok yang dituju. Ya, clinical trial itu paling tidak nanti akan ada profil keamanan dan profil manfaat dari obat. Ya, walaupun nantinya profil keamanan dan lain sebagainya itu juga ada studi post marketingnya, ya, untuk melihat apakah ada efek-efek yang tidak diinginkan apabila suatu obat itu digunakan pada populasi yang lebih luas. Kemudian pada tahap formulasi, ya, apa yang bisa dilakukan sebagai seorang farmasi klinik pada tahap formulasi? Ya, kalau misalnya Anda ingin melakukan praktek farmasi klinik tapi lebih suka bekerja di industri, maka yang dapat Anda lakukan misalnya pada saat formulasi, berpikir misalnya, bagaimana sih formulasi agar obat ini mudah digunakan oleh pasien nantinya dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Misalnya, Anda sangat concern terhadap pasien anak. Pasien anak itu sulit untuk minum obat. Alasannya apa? Pahit, misalnya seperti itu. Maka Anda mengembangkan formulasi yang ternyata eh, sesuai dengan apa yang disukai anak-anak. Misalnya, antibiotik dengan formulasi sirup rasa coklat. Ya, jadi anak-anak tertarik untuk minum obat. Ya. Itu misalnya untuk formulasi. Kemudian informasi obat. Ini terkait juga dengan produksi. Ya. Bagaimana menyiapkan suatu obat agar nanti pada saat digunakan, itu informasi-informasi yang dibutuhkan itu dapat segera diperoleh. Misalnya melengkapi obat itu dengan brosur. Ya, brosur yang lengkap perihal bagaimana penggunaan obat, kontraindikasinya, penyimpanannya, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan terkait obat. Misalnya Anda bekerja di rumah sakit, Anda masuk ke dalam yang namanya komite medis, ya. Komite medis itu merupakan orang-orang yang akan membuat kebijakan perihal penggunaan obat di rumah sakit.
Anda bekerja dengan komite medis di sana, Anda membuat kebijakan, ya, bagaimana agar pengelolaan obat di rumah sakit itu, ya, akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pasien. Misalnya, kalau melakukan kebijaksanaan atau memastikan kebijaksanaan bahwa apapun obat yang dibutuhkan oleh pasien harus bisa dilayani oleh apotek, misalnya seperti itu. Jadi kalau obat-obat yang memang sifatnya vital, ya, obat-obat yang sifatnya vital dibutuhkan segera, maka ada jalur khusus, misalnya dalam tahap kebijakan, dalam tahap pengadaan obat. Ya, boleh diadakan dalam jumlah kecil untuk obat-obat vital, ya, untuk penanganan kasus-kasus yang mengancam jiwa. Itu bisa sebagai bentuk pelayanan farmasi klinis Anda sebelum persepan. Kemudian praktik yang lain dalam farmasi klinis sebelum persepan, misalnya dalam komite etik, ya, melihat atau misalnya mereview clinical trial dari orang-orang seperti itu. Kemudian penelitian dan monitoring, ya, bagaimana kita memonitoring penelitian kita bahwa itu adalah penelitian yang benar-benar menggunakan metodologi penelitian yang jelas, misalnya seperti itu. Kemudian dalam hal dispensasi dan preparasi obat yang sedang diinvestigasi, bagaimana cara agar preparasinya itu obatnya benar-benar aman, ya, sehingga nanti pas dirilis itu akan memberikan efek yang optimal. Itu adalah pelayanan farmasi klinis sebelum resepan. Kemudian selama persepan, jadi pada saat resep itu dilayani, ya, pada saat compounding dan dispensing. Apa praktek farmasi klinik yang bisa dilakukan? Yang pertama itu adalah pemberian konseling. Jadi konseling itu merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah antara apoteker dengan pasien, ya. Untuk harapannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dari pasien bagaimana menggunakan obat yang diresepkan dengan baik. Sehingga harapannya pasien itu paham kenapa dia harus minum obat dan bagaimana caranya, ya, dalam mengkonsumsi obat itu agar diperoleh efek yang paling optimal. Kemudian selama peresepan, ini adalah kerjanya apoteker, kalau di dalam komite medis juga, ya, mempengaruhi peresepan obat, formularium. Jadi bagaimana membuat formularium rumah sakit itu, ya, dapat mengakomodasi, ya, dapat melayani semua resep yang ditulis oleh dokter. Bagaimana caranya, ya? Misalnya kita meminta masukan dari masing-masing komite medis, ya, dari komite medis yang ada di masing-masing bagian. Misalnya, ya, bagian penyakit dalam, obat-obat yang diresepkan apa saja sih, gitu. Bagian anak, obat-obat yang suka diresepkan apa saja sih? Itu nanti kita rangkum. Jadi memastikan semua obat yang dibutuhkan itu dapat dilayani. Kemudian kegiatan farmasi klinik lainnya, itu misalnya monitoring efek obat melalui screening profil resep. Jadi begitu resep itu datang, jangan langsung dilayani, tapi dilakukan screening terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak? Apa saja screening yang dilakukan untuk resep? Sudah ikut mata kuliah farmasetika? Oke. Kalau sudah masih ingat apa saja yang dilakukan untuk screening resep? Mohon izin menjawab, Ibu. Iya. Jadi pada saat screening resep dilakukan pengecekan. Yang pertama, siapa dokter penulis resepnya, keabsahan dari resep tersebut, kemudian dilihat tanggal dan tempat pembuatan resepnya. Kemudian dilihat lagi
obat-obat apa saja yang tertulis dalam buku tersebut, kandungannya, banyaknya, dan cara pembuatannya. Kemudian dilihat juga cara pembuatannya. Kurang lebih seperti itu dari saya, Ibu. Mohon maaf jika ada salah. Ya, terima kasih ya Diantari ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman Anda. Jadi, dalam melakukan screening dari resep itu biasanya ada 3 yang dilakukan. Ya. Yang pertama itu adalah screening administratif, tadi ya yang diberikan contoh misalnya melihat keabsahan dari resep ya, siapa penulisnya, apakah tulisannya sudah jelas ya. Kemudian ada screening farmasetis, ya. Misalnya tadi ya melihat kompatibilitas obat. Kalau misalnya obat tersebut ada yang dicampurkan, apakah akan ada perubahan di sana. Dan yang terakhir itu adalah screening klinis. Ya, misalnya melihat interaksi, melihat kesesuaian dosis, melihat ada atau tidaknya drug related problem. Ya, itu juga praktek farmasi klinis ya, misalnya dengan screening resep. Kemudian ada TDM, Therapeutic Drug Monitoring, ya, monitoring terapi obat ya, misalnya untuk melihat kandungan obat di dalam darah, apakah dia sudah masuk ke dalam rentang terapeutik atau misalnya di bawah rentang terapeutik disebut sebagai subterapeutik atau di atas rentang terapeutik, malah memberikan efek toksik. Itu misalnya untuk peresepan. Nah, yang lain yang biasanya kita lakukan, misalnya di apotek, itu ada yang namanya pelayanan swamedikasi. Ya. Dalam pelayanan swamedikasi, itu kita bisa melakukan konseling OTC. Apa itu OTC? Obat OTC itu adalah obat over the counter. Obat yang dapat dibeli oleh pasien tanpa menggunakan resep dokter. Ya, jadi kalau obat-obatan di apotek itu ada OTC dan ada ethical namanya. Istilahnya ya, OTC dan ethical. OTC itu adalah obat-obat yang bisa dibeli oleh pasien tanpa resep dokter ya. Misalnya kalau ada ingat ya yang obat yang nanti di kemasannya itu adalah ada lingkaran hijau atau misalnya lingkarannya biru. Sedangkan obat-obat yang lingkarannya merah, ya, atau misalnya narkotik dan psikotropika, itu termasuk ke dalam ethical. Jadi harus dengan resep dokter. Namun, ada beberapa obat yang lingkarannya merah, tapi itu boleh juga diberi tanpa resep dokter. Namanya adalah obat wajib apotek. Ya, obat wajib apotek. Ya. Obat wajib apotek adalah obat yang dapat diberi tanpa resep dokter ya, walaupun dia termasuk obat ethical, tapi merupakan pengulangan dari resep dokter yang sebelumnya dan dalam jumlah yang terbatas. Ya. Jadi misalnya nih nanti ada salep antibiotik gentamisin misalnya seperti itu. Ya. Itu lingkarannya merah, tapi boleh dibeli misalnya. Hanya satu saja, satu tub saja. Misalnya pasien tersebut sudah mendapatkan reseptur sebelumnya dan kemudian ternyata habis penyakitnya masih, itu boleh dengan melakukan pembelian obat wajib apotek ya, itu misalnya konseling OTC. Kemudian sesudah persepan itu biasanya dilakukan konseling ya, misalnya untuk penggunaan obat-obat yang secara khusus, misalnya penggunaan insulin pen, penggunaan nebulizer ya seperti itu. Kemudian penyiapan formulasi kepada pasien, ya misalnya cara penggunaan obatnya khusus, misalnya rekonstitusi sirup kering ya. Jadi adik-adik besok kalau melayani sirup antibiotik yang masih berupa sirup kering ya dalam bentuk serbuk, itu sebelum diberikan kepada pasien harus dicampur dulu oleh kita, bukan pasien yang mencampur sirup kering antibiotik itu di rumah, tapi tugas apoteker.
Kemudian melakukan evaluasi penggunaan obat ya, melakukan monitoring penggunaan obat. Jadi melihat apakah obat yang digunakan oleh pasien itu sudah sesuai ya, keberhasilan terapinya. Kemudian memantau luaran terapi pasien, bagaimana luarannya, apakah sudah sembuh, belum sembuh, atau misalnya ada muncul efek samping, ya itu harus dilihat. Itu juga merupakan kerjaan farmasi klinis. Monitoring ketaatan pasien, terutama untuk pasien-pasien dengan penyakit degeneratif, ya, penyakit yang tidak dapat sembuh, misalnya hipertensi, diabetes, dislipid, ya. Kemudian follow up terapi pasien, misalnya pasien tersebut harus diulang resepnya ya, resep yang ada iternya, iter 3 kali ya. Jadi setelah obatnya habis itu harus di follow up, jadi bisa ditelepon pasiennya untuk mengambil lagi obat yang selanjutnya. Kemudian studi farmakoekonomi ya untuk melihat beberapa obat yang kerjanya mirip, yang mana yang paling cost efektif misalnya untuk penelitian. Kemudian anggota tim multidisiplin terkait pengobatan. Ya, misalnya di rumah sakit nanti Anda masuk ke tim penanggulangan infeksi nosokomial misalnya. Itu juga merupakan kerja dari farmasi klinis. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh seorang farmasi klinis? Ya, farmasis klinis. What do the clinical pharmacist do? Ya. Mungkin yang pertama, yang paling sering dilakukan itu adalah assess the status of patient health problems and determine whether the prescribed medication are optimally meet the patient need and goals of care. Jadi dia harus melakukan assessment, penilaian kepada masalah kesehatan pasien dan menentukan apakah obat-obat yang diresepkan itu sudah secara optimal memenuhi kebutuhan pasien terhadap pengobatan dan untuk mencapai target terapi obat. Itu adalah yang pertama. Jadi sering ini istilahnya nanti adalah melakukan kajian terhadap drug related problem. Kemudian yang kedua adalah evaluate the appropriateness and effectiveness of the patient medication. Jadi, menilai ketepatan dan efektivitas dari obat-obat pasien. Melakukan kajian rasionalitas penggunaan obat. Kemudian recognize untreated health problems that could be improved or resolved with appropriate medication therapy. Jadi kita harus bisa mengetahui, ya, menyadari bahwa ada terapi-terapi, ada masalah-masalah kesehatan yang mungkin belum mendapatkan terapi, yang dapat diperbaiki lagi kalau misalnya pasien tersebut mendapatkan terapi obat tambahan. Ya. Contohnya nih, pasien, ya, ternyata pasiennya mendapatkan obat anti hipertensi, captopril. Pasiennya batuk kering. Ya, karena dia pasiennya batuk kering, akhirnya pasiennya malas minum obat. Karena ngerasa obat tersebut membuat dia batuk. Ya. Nah, batuk ini merupakan untreated health problems. Jadi bagaimana kita agar menangani masalah tersebut sehingga pasiennya bisa mendapatkan hasil yang paling optimal. Misalnya kalau dia sangat mengganggu, bisa di-switch obatnya, diberikan obat yang lain yang tidak efektif seperti itu, tapi fungsinya sama. Ya. Atau misalnya dia ringan gitu ya, cuman gatal-gatal saja, menyarankan terapi non-farmakologi. Misalnya minum air hangat. Ya, seperti itu. Kemudian follow the patient progress to determine the effect of the patient medication on his or her health. Jadi terus memantau kondisi pasien. Ya, untuk melihat sejauh mana perkembangan terapinya. Ya, jadi untuk follow up. Kemudian consult with the patient, physician, and other healthcare providers in selecting the medication therapy that best met in the patient needs and contributes effectively to the overall therapy goals. Jadi, kita bisa berkonsultasi bersama-sama di dalam tim. Bagaimana caranya agar memilihkan terapi obat
yang akan memberikan efek yang paling optimal kepada pasien. Terus apa lagi yang dilakukan farmasi klinis? Advise the patient on how the best take his or her medication. Jadi memberikan saran kepada pasien agar bagaimana menggunakan obat itu caranya dengan yang paling baik. Maka kita perlu melakukan konseling di sana. Ya, kapan obat itu harus dimakan? Apakah sebelum atau misalnya setelah makan? Perlu nggak misalnya cara-cara penggunaan khusus? Ya, itu adalah pekerjaan dari farmasi klinik. Kemudian support the healthcare team effort to educate the patient on their and on other important steps to improve or maintain health, such as exercise, diet, and preventive step like immunization. Jadi mendukung ya, tenaga kesehatan lain di dalam tim, misalnya nih ahli gizi atau misalnya psikolog ya, untuk intervensi-intervensi kesehatan lainnya, misalnya intervensi-intervensi non farmakologi. Jadi harus bekerja sama di dalam tim. Misalnya nanti Anda menemukan seorang pasien diabetes, gula darahnya tidak terkontrol karena pola makannya tidak baik. Maka Anda bisa merekomendasikan dia untuk bertemu dengan ahli gizi. Bertemu dengan ahli gizi agar bisa membuat suatu rencana agar pola makannya menjadi lebih baik. Ya. Atau misalnya sekarang dengan melakukan penyuluhan untuk melakukan imunisasi. Ya, untuk melakukan penyuluhan mengenai imunisasi. Itu juga tugas dari farmasi klinik. Ya. Kemudian refer the patient to his or her physician and other health professional to address specific health, wellness, or social service concern as they arise. Jadi kita kalau misalnya nih ada pasien datang ke apotek mengkonsultasikan suatu penyakit dan Anda tahu bahwa penyakit tersebut tidak dapat dilakukan swamedikasi, Anda bisa merujuk pasien tersebut ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Ya, jangan ditanggulangi sendiri kalau misalnya bukan merupakan kompetensi Anda. Ya, itu adalah apa yang dilakukan farmasi klinis. Kemudian clinical pharmacy care. Ya. Jadi apa saja sih pelayanan farmasi klinis? Yang pertama adalah provide a consistent process of patient care that ensure the appropriateness, effectiveness, and safety of the patient medication use. Jadi menyediakan ya suatu proses pelayanan pasien yang meyakinkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien itu sudah tepat, efektif, dan aman dalam hal penggunaan obat pasien. Kemudian consult with the patient's physician and other healthcare provider to develop and implement a medication plan that can meet the overall goals of patient care ya, established by the healthcare team. Jadi melakukan konsultasi, intinya berdiskusi dengan dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya untuk dapat membangun dan menerapkan rencana pengobatan yang paling baik dengan pasien. Jadi farmasi klinis ini bukan merupakan suatu ilmu yang harus dikerjakan sendiri. Ya, bukan merupakan suatu ilmu yang dapat dikerjakan sendiri. Bekerja dalam tim interprofesional care itu jauh hasilnya lebih baik. Kemudian apply specialist knowledge of the scientific and clinical use of medication, include medication action, dosing, adverse effect, and drug interaction, and perform their patient care activities in collaboration with other member of healthcare teams. Ya, jadi kita bisa terus meningkatkan ilmu kita, ya terutama ilmu kliniknya. Ya, apakah itu cara kerja obat,
pendosisan, efek yang tidak diinginkan, atau interaksi obat, ya. Kemudian menerapkannya dalam kajian terapi obat pasien yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian call on their clinical experience to solve health problem through the rational use of medication. Ya, kita berdiskusi dengan sejawat kita sendiri itu boleh ya. Misalnya ada health problems yang kita tidak bisa solve sendiri, tidak bisa pecahkan sendiri. Ya, kita bisa meminta pertimbangan kepada sejawat apoteker yang lain, ya, meminta masukan sehingga bisa dilakukan penggunaan obat yang rasional. Kemudian care yang lain adalah rely on their professional relationship with the patient to tailor their advice to be best meet individual patient need and desire. Jadi mengembangkan suatu hubungan profesional dengan pasien. Ya, jadi pasien itu kita encourage agar mereka itu bisa mengungkapkan, misalnya masalah-masalah yang ada dengan penggunaan obatnya. Misalnya ada pasien yang bekerja selama dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Dia malas minum obat, kenapa? Ternyata begitu dia minum obat, dia ngantuk, misalnya seperti itu. Akhirnya nggak mau minum obat. Nah, ini harus digali. Harus kita bisa mengembangkan hubungan profesional sehingga hal-hal ini bisa dikemukakan oleh pasien dan kita bisa mengatasi hal tersebut. Ya. Kita bisa mengatasi hal tersebut. Jadi nantinya ya hal-hal yang mungkin membuat atau masalah-masalah yang berkaitan dengan pengobatan ini bisa kita minimalkan sehingga pasien itu benar-benar bisa mendapatkan obatnya ya, tapi sesuai dengan their need, kebutuhan mereka atau kondisi mereka. Ya, ada pasien yang terbiasa makan 2 kali sehari, dipaksa makan 3 kali sehari nggak bisa. Ya, padahal obatnya harus setelah makan. Nah, ini bagaimana pengatasannya? Ya, apakah makan di sini dimaksud adalah makan besar, atau boleh saja makan yang cemil-cemil juga boleh, misalnya kayak gitu. Itu sangat tergantung dari profil pengobatan, atau misalnya profil dari obat itu sendiri. Nah, kira-kira itulah apa yang dimaksud dengan farmasi klinis. Ya. Sebelum saya masuk ke kontrak kuliah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya sedikit, Bu. Iya. Baik, jadi mungkin ini sedikit Ini kompleks. siapa ya? Oh, dari ya, Ari ya? Ya, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Ari Kusuma dari NIM 13. Jadi saya izin bertanya, jika saat terjadi di lapangan, kita sudah berdiskusi. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana posisi atau siapa yang lebih berhak menentukan terjadinya atau jalannya terapi? Sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana kita sebagai farmasi dan juga harus berkoordinasi dengan rekan sejawat, baik itu dokter maupun tenaga medis lainnya, siapa yang lebih berhak untuk memutuskan suatu terapi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada suatu kondisi di mana pasien, di mana sebelumnya Ibu menjelaskan, kita harus dapat menentukan kebutuhan perawatan yang maksimal kepada pasien, namun kita sudah menemukan suatu perawatan yang maksimal kepada pasien, namun terhalang oleh dana, begitu. Katakanlah ada suatu kasus di mana suatu pasien memiliki sebuah tumor yang di mana harus melakukan operasi. Katakanlah biaya tinggi, namun pasien tersebut tidak mampu untuk membiayai seperti itu. Jadi apakah kita memang harus menyesuaikan dengan kemampuan pasien ya? Jika memang tidak mampu untuk melakukan operasi, mungkin hanya memberikan pengobatan, namun tidak mampu untuk membunuh tumor. Mungkin itu salah satu kejadiannya begitu. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ari atas pertanyaannya. Yang pertama, izin saya menyampaikan kembali pertanyaannya ya. Jadi siapa sih pihak yang memiliki hak yang paling utama untuk menentukan terapi obat ya, seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia yang berhak menentukan atau misalnya melakukan penulisan resep itu adalah dokter. Untuk pasien-pasien yang datang untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi kalau misalnya dia datang ke dokter, maka yang berhak menentukan terapi obat kepada pasien itu adalah dokter. Apa fungsinya apoteker? Apoteker dapat memberikan rekomendasi apabila dibutuhkan. Ya, tapi yang tetap melakukan peresepan itu adalah dokter. Ya, misalnya nih contohnya yang sering terjadi dalam praktek farmasi klinis ya. Ada seorang dokter, pasien datang, dia mengalami GGK, kemudian mengalami infeksi. Ya. Jadi sebelum dokter itu dia meresepkan, pasien ini dokternya agak ingin tahu rekomendasi dari apoteker apa sih antibiotik yang aman untuk pasien dengan gangguan ginjal kronik. Maka dia bisa bertanya kepada apoteker atau berkonsultasi kepada apoteker. Nanti apoteker akan memberikan rekomendasi antibiotik yang bisa diberikan kepada pasien dengan GGA itu A, B, C. Kemudian rekomendasi yang paling utama misalnya untuk kondisi pasien yang khusus ini misalnya antibiotik A. Maka nanti dokter bisa melakukan peresepan berdasarkan rekomendasi dari apoteker. Ya, apoteker tidak boleh menulis resep. Nah, apoteker itu dapat menentukan terapi obat kepada pasien melalui sistem swamedikasi. Apa swamedikasi? Itu adalah penanganan untuk terapi yang major illness, minor disease. Jadi, penyakit-penyakit yang sering dihadapi, tapi bukan merupakan penyakit komplikatif. Contohnya, batuk pilek, atau misalnya demam, atau misalnya gatal-gatal. Ada yang termasuk klasifikasi minor illness yang tidak perlu pasien tersebut ke dokter. Ya, kita bisa melakukan swamedikasi di apotek, kan di rumah sakit. Jadi, bisa melakukan atau misalnya memutuskan terapi obat di apotek, ya swamedikasi dengan menggunakan OTC atau misalnya dengan menggunakan obat-obat wajib apotek itu boleh. Jadi seperti itu ya, ada aturan-aturan yang mana yang memang dokter yang wajib memutuskan ya untuk obat-obat etikal itu memang terapinya adalah dokter, tapi untuk OTC dan OA itu bisa dilakukan oleh pasien melalui sistem swamedikasi, ya memberikan saran kepada pasien untuk terapinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perihal misalnya kita ketemu pasien di mana penyakitnya serius, tapi dia tidak memiliki pengobatan. Apakah kita membiarkan saja untuk pasien tersebut ya tidak memberikan obat, jadi tidak ada kesembuhan kepada pasiennya seperti itu. Nah, sebelum kita give up seperti itu ya, mungkin nanti adik-adik akan belajar di dalam tatanan kesehatan di Indonesia ada beberapa alternatif yang kita bisa lakukan. Ya. Ini kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesehatan itu merupakan milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau ketemu kasus seperti itu apa yang kita lakukan? Apakah ya udah Bu, saya hanya bisa memberikan bantuan dengan pereda nyeri aja, tapi saya nggak bisa kasih uang untuk ngangkat kanker atau tumornya, misalnya seperti itu. Ya. Ada hal yang bisa kita lakukan, Ari. Ya. Yang pertama itu adalah kita bisa merekomendasikan pasien tersebut untuk mendapatkan bantuan kesehatan, bantuan biaya perawatan.
Ya, sekarang banyak sekali penawaran-penawaran dukungan biaya kesehatan yang bisa kita apply untuk pasien-pasien tidak mampu. Maka kita bisa mintakan kepada pasien untuk mengurus. Ya. Misalnya nih, kalau zaman beberapa tahun yang lalu di Bali itu ada khusus Bali Mandara misalnya. Untuk pasien-pasien tidak mampu, mereka tinggal mengajukan surat keterangan miskin yang bisa diperoleh dari misalnya kantor desa setempat, kemudian diajukan, maka nanti akan direview untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Ya, sekarang sudah dimasukkan menjadi satu ke dalam jaminan kesehatan semesta dengan JKN. Yaitu ada alokasi khusus memang untuk masyarakat miskin. Atau misalnya di beberapa tempat di rumah sakit itu kita bisa ada memang khusus ya untuk jaminan kesehatan sosial dari rumah sakit ya, antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain berbeda-beda, yang memang diutamakan untuk pasien, bantuan untuk pasien yang tidak mampu. Ya. Jadi jangan sama sekali kita kalau ketemu sama pasien itu give up. Kita harus mengupayakan. Kalau misalnya dia memang benar-benar tidak mampu ya, misalnya kita lihat di rumahnya ya memang seperti itu, maka kita bisa bantu. Kita carikan jalan. Ya, kita carikan jalan. Atau misalnya dia ditolak oleh BPJS atau misalnya ditolak oleh rumah sakit, apa yang kita bisa lakukan? Maka kita galang bantuan dari masyarakat secara umum. Ya, banyak sekali. Ya, mungkin adik-adik mengenal yang namanya Kita Bisa, ya. Ada suatu platform di Indonesia yang memang banyak sekali digunakan oleh pasien-pasien yang tidak mampu untuk menggalang bantuan dana sosial dari masyarakat. Ya, kalau kita memang niatnya untuk membantu pasien, banyak cara yang kita bisa lakukan. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya benar-benar ketemu ya, siapa tahu suatu saat benar-benar ketemu hal seperti itu, kita carikan jalan keluar bersama. Ya, tadi misalnya ajukan dia untuk bantuan sosial masyarakat miskin, misalnya kayak gitu. Atau misalnya bertanya di lingkungan rumah sakit tempat Anda bekerja, misalnya kalau tumor kan memang pasti sudah ke rumah sakit, nggak mungkin ke apotek ya. Apakah ada jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, atau misalnya kita bantu mereka, misalnya mereka dan keluarga tidak mampu, ya kita bantu misalnya membuatkan akun untuk jaminan bantuan sosial dari masyarakat. Ya, banyak sekali yang kita bisa lakukan asal kita mau mencari, kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya klausul pertanyaannya, apakah sudah terjawab? Kalau misalnya belum, silahkan nanti diinformasikan bagian mana yang mungkin kurang tepat atau misalnya jawaban saya agak melenceng, misalnya seperti itu. Silahkan Ari. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu. Sudah jelas dan saya sudah mengerti bagaimana sebaiknya perilaku kita atau bagaimana tindakan yang lebih baik diambil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin yang lain silahkan sebelum saya masuk ke kontrak kuliah. Oke, kalau belum ada, saya akan masuk ke kontrak kuliah. Oke, untuk kontrak kuliah, jadi kuliah ini merupakan kuliah 3 SKS ya. Ada 16 kali pertemuan. Jadi pertemuan hari ini adalah pengenalan konsep farmasi klinis. Kemudian minggu depan itu ada informasi mengenai drug related problem. Itu juga dengan saya. Tanggal 20 itu adalah konsep pemeriksaan fisik dari Pak Krisna. Dilanjutkan dengan pencatatan riwayat pengobatan pasien, medication error, itu juga dengan Pak Krisna. Kemudian ada adverse drug reaction yang diampu oleh saya, dan interaksi obat oleh Pak Krisna. Kemudian kita akan masuk ke UTS. Nah, setelah UTS itu ada pemantauan terapi obat ya, pediatri, geriatri, GGK, kemudian gangguan fungsi hati, kemudian ada
ibu hamil dan menyusui, dan pemantauan terapi obat untuk Sampai aja. obesitas, ya. Kemudian yang terakhir, pertemuannya tanggal 13 Desember, itu adalah teknologi informasi dalam pelayanan farmasi klinis. Nah, karena ada 2 dosen pengampu, ya, nanti mungkin masing-masing dosen pengampu akan meminta adik-adik untuk membentuk kelompok. Ya, misalnya materi saya itu ada DRP, kemudian ada adverse drug reaction, ya, kemudian ada pediatri, kemudian ada GGK, dan ada ibu hamil menyusui, ada 5 materi yang secara spesifik, ya. Maka dari saya ya, coba satu, ya, ada 5 ya. Maka dari saya ingin meminta agar adik-adik mahasiswa membagi ya tiap kelas nih, karena ada kelas A dan kelas B. Tiap kelas itu akan membagi menjadi 5 kelompok. Jadi kelas A 5 kelompok, kelas B 5 kelompok. Benar ya? 2 kelas ya, kelas A dan kelas B saja kan? Betul, Bu. Ya. Jadi kelas A 5 kelompok dan kelas B itu 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu nanti saya akan memberikan studi kasus untuk masing-masing topik. Jadi misalnya drug related problem. Saya akan memberikan kasus setelah saya memberikan materi. 5 kelompok tersebut akan mengerjakan semua, tapi yang presentasi hanya kelompok 1 saja. Nanti adverse drug reaction semua mengerjakan kasus, tapi yang presentasi hanya kelompok 2 saja. Ya, nanti pada saat Pak Krisna mengisi, bisa disampaikan apakah ada pembagian kelompok untuk studi kasus. Ya, disampaikan kalau misalnya dengan Bu Febri, karena 5 kali pertemuan, maka dibagi menjadi 5 kelompok. Kalau Pak Krisna, kira-kira studi kasusnya itu nanti ada berapa kasus yang mau diangkat. Ya. Kelompok saya dengan kelompok Pak Krisna, kalau misalnya nanti Pak Krisna juga 5 kelompok, boleh sama, atau misalnya nanti Pak Krisna jumlah studi kasusnya beda, ya, jumlahnya misalnya Pak Krisna hanya 3 kelompok saja, maka nanti untuk Pak Krisna akan dibagi 3 kelompok, ya, sesuai dengan permintaan dari Pak Krisna. Ya, seperti itu untuk penugasan. Kemudian tugas mengenai makalah, ya. Untuk makalah tata laksana penyakit itu tidak usah ya, karena nanti kita akan langsung studi kasus. Jadi untuk studi kasus itu cukup dibuatkan PPT. Jadi pada hari H, misalnya minggu depan ada mengenai adverse drug reaction. Saya akan memberikan PPT kasus. Langsung saya berikan PPT-nya. Dikerjakan langsung pada PPT tersebut. Pembahasan kasusnya. Nanti tinggal dimasukkan ke iMisU, ke OASE ya untuk assignment-nya. Kemudian salah satu kelompok yang bertugas nanti mempresentasikan, kemudian kita bahas ya. Untuk saya seperti itu. Jadi tidak ada pembuatan makalah, tapi langsung pengerjaan studi kasus dalam format PPT. Selanjutnya itu adalah penilaian ujian. Bobot kriteria penilaian. Jadi nanti ujiannya itu ada 2 kali, UTS sama UAS. Masing-masing ujian itu bobotnya 10%, sehingga totalnya adalah 20%. Kemudian pretest dan posttest pada iMisU ya, kebanyakan posttest. Pretestnya tidak ada ya, jadi setelah pemberian materi bisa melakukan posttest di iMisU. Itu 20%, sehingga nanti untuk ujian bobot totalnya adalah 40%. Nah, untuk proses itu presentasi ya, makalah kalau saya dalam bentuk PPT itu penilaiannya 20%, presentasi itu 10%, penguasaan materi ya, misalnya ada jawaban, kemudian tadi ada yang memberikan informasi itu 20%, kemudian keaktifan ya, apakah Anda bertanya, kemudian keaktifan Anda berdiskusi dengan teman yang lain itu 10%.
Kira-kira untuk bobot kriteria penilaian, apakah ada yang ingin memberikan masukan atau ada yang ingin memberikan tambahan? Saya persilahkan. Silakan adik-adik, kalau tidak ada yang menjawab, saya anggap sudah setuju. Ya, Bu. Sudah Oke, setuju, Bu. dari chat. Setuju ya. Kalau sudah setuju, kita masuk ke etika. Ya. Pada pertemuan pertama, dosen akan memberikan RPS dan kontrak kuliah. Ya, hari ini setelah ujian, saya akan mohon diingatkan untuk memberikan RPS dan kontrak kuliah. Jadi kormanya ya baik dari kelas A maupun kelas B, ya kelas A maupun kelas B itu silahkan, kontraknya ada satu, tapi nanti silahkan ditulis ya kelas A atau kelas B, silahkan ditanda tangan kontrak kuliahnya, kemudian dikirimkan kembali ke saya. Ya. Kemudian dosen akan menginformasikan apabila ada perubahan jadwal atau topik perkuliahan paling tidak 1 hari sebelumnya. Ya, jadi pada saat nanti diinformasikan oleh koordinator mahasiswa, kalau ada perubahan akan langsung diinformasikan di sana. Kegiatan pembelajaran daring itu bisa digunakan aplikasi Webex Room atau bisa dicari materinya di OASE. Ya, nanti OASE-nya akan segera di-launching. Ya. Kemudian apabila ada perkuliahan yang tidak dapat dilangsungkan, maka akan dibuat kesepakatan antara dosen dan mahasiswa untuk mencari hari pengganti atau merubah kegiatan kuliah menjadi bentuk yang lain. Ya. Untuk kegiatan kuliah, silahkan menggunakan NIM sama nama lengkap, itu sudah semua ya. Saya lihat sudah menulis NIM-nya sama namanya. Kemudian mahasiswa boleh menonaktifkan video saat pemberian materi. Tapi nanti pada saat presentasi dan diskusi ya, kelompok penyaji, mohon bisa mengaktifkan videonya. Biar saya bisa lihat siapa yang presentasi, atau misalnya nanti siapa yang menjawab. Kemudian mahasiswa yang tidak bisa mengakses kegiatan pembelajaran karena kuota atau sinyal, ya, dapat mengakses materi pembelajaran dengan cara yang disepakati. Misalnya via WhatsApp atau aplikasi lain. Jadi misalnya nanti ada yang tidak bisa unduh PPT di OASE, ya, tidak bisa mengunduh PPT di OASE. Maka bisa diinformasikan ke kormanya, nanti bisa dikirimkan, saya bisa mengirimkan melalui chat WA. Ya. Video materi pembelajaran yang terkait juga akan diupload di OASE. Ya, misalnya apa itu farmasi klinik, itu nanti akan ada videonya dari sumber-sumber atau misalnya praktisi-praktisi yang sumbernya dari YouTube. Kemudian remedi itu dilakukan kalau di bawah 65, kemudian nilai maksimal setelah remedi itu adalah B. Ya. Kira-kira itu adalah isi kesepakatannya. Apakah ada tambahan atau ada masukan? Saya persilahkan. Ada poin-poin atau klausul ada klausul yang ingin mau ditambahkan, boleh? Mahasiswa kelasnya telat yang lebih 15 menit itu bagaimana gitu? Ya, mohon maaf kurang jelas, Rudi. Sudah terdengar, Bu? Silakan coba. Bagaimana kalau ada mahasiswa yang ada internet dan lain-lain? Apa boleh ditulis di kolom chat ya? Mohon bantuan ditulis di kolom chat ya.
Oke, pertanyaannya adalah apabila ada mahasiswa telat dalam join Webex perkuliahan farmasi klinik kurang lebih dari 5 sampai 10 menit, apakah masih ditoleransi, Bu? Oke. Nah, untuk kuliah saya ya Adik-adik, untuk kuliah saya ya, karena menurut saya adik-adik mahasiswa itu sudah merupakan mahasiswa, maha itu artinya lebih, besar, hebat ya, siswa. Jadi siswa yang sudah hebat, besar atau sudah di atas ya, maksudnya sudah berlebih lah seperti itu. Walaupun adik-adik tidak hadir pada pertemuan kuliah saya tidak akan mempermasalahkannya. Karena tujuan dari adik-adik kuliah itu adalah untuk mendapatkan ilmu. Untuk siapa? Untuk adik-adik sendiri. Ya, jangankan telat 5 sampai 10 menit misalnya seperti itu. Tidak hadir saja saya tidak akan mempermasalahkan. Ya. Karena ilmu itu Anda ingin cari sendiri. Ya. Nah, konsekuensinya adalah nantinya apabila suatu saat ya Anda praktek PKPA seperti itu. Misalnya mengenai DRP, Drug Related Problem. Ya, nanti di DRP saya akan mengajar mengerti apa sih itu DRP, bagaimana pengatasannya DRP, ya, kemudian kita misalnya membahas Naranjo score gitu. Saya mohon juga karena kesepakatan antara kita bersama ya, kalau Anda tidak kuliah, saya juga tidak akan memasukkan bahwa Anda tidak hadir misalnya seperti itu. Ya, apalagi online seperti ini. Tapi nanti pada saat Anda ditanya sama preseptor, pernah nggak kuliah mengenai Naranjo? Kok nggak tahu sih mengenai Naranjo? Tolong, jangan dikatakan bahwa saya tidak pernah diajar oleh dosen saya. Ya, jadi kalau misalnya Anda telat 5-10 menit join Webex, apakah ada toleransi? Ya, silahkan. Anda telat setengah jam juga nggak masalah. Seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya presentasi, kalau Anda tidak hadir, maka Anda tidak akan mendapatkan nilai presentasi. Seperti itu saja. Kalau misalnya penyampaian materi, nggak ikut nggak apa-apa. Misalnya Anda mau join hanya pada saat kegiatan 50 menit terakhir ya, presentasi sama diskusi. Itu nggak masalah. Ya, karena ilmu ini akan Anda gunakan sebagai seorang apoteker ke depannya. Maka Andalah yang bertanggung jawab atas Anda mendapatkan ilmu atau tidak. Kalau di kemudian hari, jangan menyalahkan kalau misalnya Anda tidak tahu ilmu itu, karena Anda tidak hadir. Ya, jadi seperti itu aja. Anda sudah dewasa, saya rasa semuanya sudah umurnya di atas 17 tahun, sudah dapat KTP, maka semuanya itu adalah tanggung jawab Anda. Ya, nggak masalah telat 5 atau 10 menit atau 30 menit atau 45 menit. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Untuk minggu depan berarti kita sudah mulai ada studi kasus begitu nggih, Bu? Setelah Ya. pemaparan materi. Kalau dari saya, setiap pemaparan materi langsung akan dilanjutkan untuk studi kasus. Jadi minggu depan sudah siap-siap kelompok pertama. Ya, jadi nanti ada misalnya kalau kalian 90 orang kan berarti kelas A-nya itu adalah 45 orang dan kelas B-nya 45 orang. Jadi nanti silakan satu kelompok itu ada 9 orang. Jadi yang minggu depan presentasi adalah kelompok 1 kelas A dan kelompok 1 kelas B. Tapi untuk pengerjaan kasus semua kelompok mengerjakan. Tinggal disubmit aja nanti di assignment yang ada di UASE. Kemudian tentang post-test atau pre-test itu bagaimana nggih, Bu, nanti sistemnya? Oke. Kalau untuk post-test sama pre-test itu biasanya langsung ada di UASE, kemudian ada waktu pengerjaannya. Ya, nanti akan disetting di UASE. Misalnya nih, karena kuliahnya misalnya minggu depan itu tanggal 13, maka bisa dikerjakan setelah pemberian materi. Misalnya selesainya jam 14.30 ya.
Post-test dapat dikerjakan pukul 14.30 pada tanggal 13 misalnya, sampai dengan tanggal 14 jam 14.30 juga. Itu akan ada di keterangannya di masing-masing oase di bagian kuis. Baik Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Bu. Oke. Silahkan kalau ada yang lain lagi. Izin bertanya lagi, Bu. Iya, silahkan. Kalau untuk pengumpulan PPT studi kasusnya itu langsung setelah presentasi dan diskusi itu atau ada rentang waktunya lagi, Bu? Terima kasih. Oke, untuk kelompok yang bukan penyaji, itu pada saat temannya itu melakukan kajian, misalnya melakukan presentasi, itu silakan langsung dimasukkan ke oase. Tapi kalau untuk kelompok presenter, karena mereka presentasi terlebih dahulu, nanti setelah kuliah boleh diupload. Jadi khusus untuk kelompok presenter saja, boleh mengupload PPT-nya ke oase setelah kegiatan kuliah selesai. Kalau yang lain sambil menunggu temannya presentasi, jadi sambil menyimak presentasi, upload ke oase. Nggak sampai 10 menit kok waktunya untuk upload biasanya. Berarti batasnya itu sampai kuliah berakhir gitu ya, Bu ya? Ya. Oh ya, terima kasih, Bu. Silahkan yang lain. Izin bertanya lagi Bu, terkait Iya. masalah untuk terkait masalah apa namanya studi kasus itu sebenarnya saya masih agak remang-remang gitu Bu gambarannya. Boleh minta penjelasan kayak nanti bukan konsep, nanti kayak gimana sih Bu nanti ke depannya studi kasus itu? Oh, Soalnya kan heeh. Jadi, kalau misalnya dari saya, kan misalnya saya pemaparan materi nih, adverse drug reaction misalnya kayak gitu kan ya. Jadi akan memberikan materi apa sih adverse drug reaction seperti itu. Kemudian bagaimana sih penanganannya adverse drug reaction. Nah, setelah itu saya akan memberikan kasus, contoh kasus yang mungkin terjadi di lapangan ya. Kasus-kasus saya ambil misalnya saya memberikan resep. Kemudian dari resep tersebut ada misalnya ada apa namanya, narasinya ada seorang pasien datang membawa resep sebagai berikut, misalnya kayak gitu. Resepnya ada misalnya obat, contohnya karena diagnosanya ISPA gitu ya. Ada dapat amoksisilin misalnya seperti itu. Setelah 30 menit setelah pasien minum amoksisilin, ternyata pasien mengalami ruam dan gatal. Ya, ruam dan gatal. Kemudian pasien segera datang kembali ke apotek dan bertanya, ya kira-kira apakah obat tersebut bisa menimbulkan reaksi alergi? Ya, misalnya seperti itu. Apabila iya, jelaskan alergi tersebut termasuk ADR tipe berapa, gitu kan. Kemudian nanti akan saya berikan kepada mahasiswa. Mahasiswa punya waktu 30 menit untuk mencari. Apakah amoksisilin itu bisa menyebabkan reaksi alergi? Kalau iya, tinggal aja dijawab di sana di pertanyaannya. Jawaban pertanyaan misalnya, amoksisilin ternyata memiliki reaksi hipersensitivitas yang gejalanya berupa ruam, gatal, dan lain sebagainya. Tulis pustakanya. Kemudian ADR-nya tipe apa? Ya nanti kita akan belajar ADR itu adalah tipe A, tipe B. Ya, tinggal ditulis saja, oh ternyata tipenya adalah tipe A. Seperti itu. Jadi itu dikerjakan langsung di PPT-nya, di tempat apa namanya, sudah diberikan jawaban, diberikan tempat untuk menulis jawaban. Itu dikerjakan per kelompok, ya. Jadi nanti dipresentasikan oleh kelompok yang bertugas, yang lain tinggal di-upload aja ke OAC jawabannya. Kira-kira seperti itu, apakah sudah cukup terang sekarang? Cukup terang Bu, berarti dia lebih lebih ini ya Bu ya, kayak sempit gitu ya Bu ya? Ya, jadi cuman contoh kasusnya yang kira-kira bagaimana menerapkan tadi materi yang saya informasikan, kemudian untuk menjawab suatu kasus. Seperti itu.
Untuk presentasinya nih karena kita 9 orang, itu apakah kita semua wajib presentasi atau apa perwakilan saja nih, Bu? Cukup perwakilan, tapi nilai presentasinya akan didapatkan oleh seluruh teman yang ada dalam satu kelompok. Jadi saran saya silakan menunjuk teman yang memang fluent pada saat presentasi, ya, yang paling sering presentasi, kemudian tampilan presentasinya oke lah seperti itu. Jadi nilainya itu akan dapat dari semuanya dalam satu kelompoknya. Oh, apa boleh lebih dari 1 orang misalnya, Bu? Karena misalnya ada yang nyari, teman-teman yang nyari itu ada beberapa begitu. Boleh, Misalnya nanti 2 dibagi orang. aja asal nanti tidak lebih dari waktu presentasinya adalah 10 menit. Biasanya 5 menit sudah selesai kok presentasi yang kasus kemarin karena jawabannya singkat-singkat. Oh, Ya, jadi gitu ya, Bu. nanti jawaban studi kasus itu to the point aja ya adik-adik, jangan nanti semua pustaka satu halaman gitu di copy paste, tapi apa pertanyaannya dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ibu sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Oke, ada yang lain lagi? Silakan. Ada lagi? Oh ya, Bu, ingin bertanya lagi satu, mohon maaf, saya kelupaan. Apa? Untuk Silakan. pretest sama posttest, misalnya kalau ada kendala di OASE, itu memang kita yang tanggung sendiri atau bagaimana, nggih, Bu? Atau bakal ada tolerir begitu? Nah, di OASE itu biasanya saya sudah set bahwa posttest itu tidak hanya dikerjakan dalam kurun waktu 1 jam. Jadi biasanya paling tidak ya dari selesai kuliah jam 14.30 itu saya set sampai jam 12 malam. Ya, jadi kalau misalnya kendala sinyal itu masih bisa nanti ditunggu misalnya ke jam berapa sinyalnya bagus gitu. Tapi kecuali nanti ada, biasanya kadang-kadang OASE itu dia ada waktu maintenance-nya. Ya, OASE itu nggak bisa diakses dan biasanya itu ada kita dari prodi itu kan diinformasikan bahwa dari hari ini jam segini sampai jam segini OASE tidak dapat diakses karena sedang maintenance. Nah, kalau misalnya pas hari kita ngerjakan post test itu OASE-nya sedang di maintenance, maka nanti akan diubah lagi untuk waktu pengerjaan post test-nya. Jadi seperti itu kira-kira? Baik, Bu, terima kasih. Kalau dari hari ini ada posttest atau pretest begitu tidak, Bu? Nggak ada, kalau pengantar nggak ada. Biasanya post test itu kalau sudah kasus, kalau Oh, udah ada begitu. materinya. Oh, begitu, nggih. Terima kasih banyak, Bu. Oke, silakan. Ada yang bertanya lagi nanti supaya semuanya bisa jelas. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan perihal kegiatan pengantar, kontrak, dan RPS hari ini ya. Segera karena OASE belum bisa diakses, saya akan mengirimkan materi hari ini kepada koordinator mata kuliah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Semoga semua selalu dalam kondisi sehat. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak.